Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, ini luar biasa ya. Silakan tampilkan pertanyaan berikutnya. Iya, ada pertanyaan berikutnya kepada kedua narasumber dari Wesley BW ya. Pertanyaannya, jika seseorang mendapat hipnoterapi atau dihipnosis untuk melakukan perbuatan baik atau jahat, apakah tetap mendapat kama wipaka seperti biasa? Bukankah kalau seperti itu pencapaian-pencapaian akan lebih mudah dicapai? Ataukah pengertian saya tentang hipnoterapi, hipnosis itu salah? Saya tidak terlalu menangkap maksudnya karena kalimatnya ini sepertinya agak belibet ya. Tetapi silakan narasumber, jika Anda menangkap maksudnya ini, apakah hipnosis melakukan perbuatan baik atau jahat? Ya kan? Ya, silakan narasumber, mungkin dari Dr. Adi dulu ya. Oke, siap. Jika memahami pertanyaan ini, silakan. Siap. Pemahaman saya terhadap pertanyaan ini ya sepertinya adalah pemahaman penanyanya adalah kalau seseorang itu dia di dalam tanda kutip ya dihipnosis atau dihipnoterapi, kemudian orang ini melakukan tindakan kebaikan ataupun hal-hal buruk, itu apakah akan berbuah karma baik atau buruk begitu loh. Jadi jawaban singkat saya begini, hipnoterapi ini adalah terapi yang dilakukan dalam kondisi hipnosis. Jadi kita butuh kondisi hipnosis. Kondisi hipnosis apa? Kondisi hipnosis ini adalah kondisi pikiran kita rileks, tenang. Ya seperti kalau kita sore-sore ngantuk-ngantuk, malas mikir, tapi kita sadar. Nah dalam praktek hipnoterapi yang saya lakukan dan murid-murid saya lakukan, kami nggak bisa, misalkan ini, Dr. Po datang saya terapi, kemudian tiba-tiba saya minta Dr. Po melakukan kejahatan, itu nggak bisa. Karena orangnya tetap sadar gitu loh. Ya, orang dalam kondisi hipnosis itu bisa berbohong, bisa tidak mau jawab, ya, bisa menolak melakukan yang kita minta karena dia tetap sadar. Maka pemahaman orang karena mereka sering lihat TV, sepertinya nanti kalau kita misalkan saya hipnoterapis punya kemampuan begitu, ketemu orang itu entah ditepuk begitu, kemudian orangnya nggak sadar. Setelah itu disuruh melakukan hal yang aneh-aneh, ya. Dari perspektif ilmu hipnoterapi yang saya dalami dan praktekkan itu tidak bisa. Nah, sekarang pertanyaannya nanti monggo Bante yang menjawab. Misalkan orang itu benar bisa dikuasai pikirannya, kemudian disuruh melakukan suatu tindakan baik ataupun buruk, dalam kondisi itu apakah ada karma yang dia buat? Nah, itu Bante. Monggo, terima kasih. Ya, jadi karma itu kan sebetulnya niat. Ya, kalau di dalam Dhamma disampaikan karma adalah niat. Sekarang pada waktu dia melakukan itu ada niat enggak? Nah, karena waktu dia melakukan, misalnya si A dipengaruhi pikirannya, kemudian disuruh memukul, melukai seseorang. Apakah ini punya karma buruk? Dia tidak punya niat untuk melakukan itu. Bahkan mungkin setelah dia sadar, loh, aku kok mukul? Nah, berarti dia tidak ada niat, maka karma buruknya jatuh pada si yang menyuruh, yang mempengaruhi. Dalam kasus ini tadi yang ditanyakan tentang hipnoterapi atau hipnosis yang mungkin memang kemampuan itu tidak mampu untuk menyuruh orang secara negatif seperti tadi ya, karena butuh kerjasama mungkin yang tadi Pak Adi sampaikan. Jadi lain sama yang kalau ditepuk itu pun disuruh bunuh mungkin juga tidak mudah itu. Jadi ada sistem memang untuk mempengaruhi makhluk lain. Atau cara gampang saja lah. Mungkin kasus orang yang dipengaruhi oleh makhluk halus saja. Jadi orang di luar, di masyarakat sering dikatakan kesurupan. Itu bahasa umumnya adalah kesurupan. Tetapi sebetulnya lebih cenderung pada dipengaruhi oleh kekuatan makhluk lain. Karena kalau kata kesurupan, itu punya makna seperti ada sesuatu yang lubang, misalnya botol atau gelas atau apa yang kemudian dimasuki di dalamnya dan ditutup. Itu kesannya kesurupan itu seperti itu. Padahal makhluk itu tidak masuk ke tubuh kita. Jadi badan kita ini bukan kayak botol kosong. Tapi makhluk itu hanya mempengaruhi dari belakang. Dijelaskan seperti kalau Anda membawa HP dekat dengan mixer atau amplifier misalnya, sehingga nanti begitu HP-nya itu ada sinyal, mungkin mau ada orang telepon, ada orang WA, dan lain sebagainya, nanti mixer kita atau FM 123 itu kan hanya namanya,
sebetulnya kan dia punya frekuensi segini. Kalau kebetulan frekuensi yang kita pakai mic-nya itu sama dengan frekuensi FM radio tertentu, maka nanti waktu kita menggunakan mic wireless itu suara radio juga masuk karena gelombangnya sama. Nah, kita bisa mengatakan bahwa sound system kita ini kesurupan oleh sinyal radio FM yang lain. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kesurupan itu ada kadang-kadang yang disuruh ngobati misalnya. Jadi misalnya begini, orang si A kesurupan. Ya, kesurupan tadi sebetulnya itu dipengaruhi kayak tadi gelombang itu tadi saja. Kemudian ada orang tanya, ini saya sakit ini, obatnya apa? Kemudian orang ini mengatakan berdasarkan bisikan makhluk itu, orang itu mengatakan obatnya ini, dipakai cocok. Kemudian kalau si penanya tadi kan mengatakan, lalu ini karma baiknya milik siapa ini? Karma baiknya ya milik makhluk itu, karena orang ini ketika tadi bangun ditanya selesai kesurupannya, kamu tadi ngomong apa? Nggak tahu. Jadi kalau tadi ada orang tanya, ini sakit ini diobati apa? Ya mana saya tahu, karena saya bukan dokter. Loh tadi kok bisa jawab? Dan kalau dipakai kok benar? Ya itu kan makhluk yang masuk kita. Nah jelas. Berarti sekarang buah karma baiknya kan jatuh ke sebelah, ke makhluk tadi. Apalagi kalau terjadi kejahatan, juga makhluk. Itu tadi. Nah problemnya sekarang ada orang berbuat jahat, tapi yang mau disalahkan makhluk. Jadi kenapa kamu mencuri? Nah saya dipengaruhi makhluk. Loh, kamu kalau memang dipengaruhi makhluk, kenapa pakaiannya atau bajunya kamu jual? Ya gimana? Saya sudah dapat barangnya, masa mau saya pakai? Ya saya jual, lalu saya belikan nasi. Nah ini sih orang tidak bertanggung jawab. Sebetulnya saya rasa tidak ada makhluk bikin kesurupan dan kemudian suruh ngambil barang. Saya kira tidak ada, apalagi suruh jual ke pasar. Saya kira nggak ada. Tapi kalau untuk pengobatan dan sebagainya itu ada, karena mungkin makhluk dari alam menderita ini kepingin meningkatkan kualitas dirinya, dia kepingin lahir di alam yang lebih baik. Makanya dia menggunakan media orang dia sebagai medium untuk melakukan kebajikan. Jadi jarang malah untuk melakukan kejahatan. Nah sekarang kalau dukun santet bagaimana ini? Menggunakan makhluk untuk menyakiti orang. Nah ini kan dukunnya yang punya inisiatif. Wah si A itu mau saya bikin sakit. Dukunnya punya inisiatif. Makhluknya hanya disuruh, maka makhluknya tidak melakukan karma buruk secara maksimal. Yang lebih buruk adalah dukunnya. Tapi dukunnya ini dipesan oleh orang yang cintanya ditolak. Tolong, itu sombong sekali. Cintaku ditolak, santet saja dia, biar sakit-sakitan. Nah, yang punya inisiatif itu yang karma buruknya paling besar. Dukun yang mengerjakan, karma buruknya jauh lebih kecil daripada si orang yang punya inisiatif tadi. Makhluk halusnya kecil lagi karena dia cuma disuruh saja. Ya, jadi karma adalah niat. Makanya siapa yang punya niat, siapa yang punya inisiatif, itulah yang karmanya yang paling besar. Untuk yang baik, karma baik maupun karma buruk. Karena itu kalau Anda mendorong orang untuk berbuat baik, maka Anda punya inisiatif untuk baik, maka karma baik Anda akan banyak. Tapi kalau Anda hanya bisa berbuat baik itu kalau disuruh, ya itu Anda juga karma baiknya menjadi kecil. Jadi misalkan kadang kita disuruh, sana, kamu sering-sering ke wihara, atau sana, kamu sering-sering bermeditasi. Ya, tapi begitu nanti tidak disuruh, nggak meditasi. Nanti lama-lama lagi ditanya, kamu kemarin meditasi nggak? Oh, sudah lama saya nggak. Ayo meditasi. Oke, baru meditasi. Nah itu karma baiknya kecil sekali. Yang nyuruh berbuat baik itu yang besar. Ya, makanya kita sering-sering lah mendorong orang berbuat baik supaya kita sendiri juga menanam kebajikan. Apalagi kita juga melakukan kebajikan untuk mendorong orang berbuat baik lagi. Ini karma baiknya lebih berlipat lagi. Begitu. Baik, terima kasih Bante. Jawaban terakhir Bante tadi kita garis bawahi dua baris. Cinta ditolak,
dukun bertindak. Nah, Dr. Adi, satu lagi pertanyaan tadi terkait soal hipnosis tadi supaya tidak salah ya. Belajar dari Pak Adi, apakah bisa digunakan nepuk-nepuk terus ngambil dompet orang? Saya mau kalau bisa begitu, saya mau saya. Tapi Soalnya begini, orang sering gini Pak Po, saya ini sering menjadi korban terus terang. Nggak perlu ditepuk, tiba-tiba duit saya itu pindah ke rekening istri loh, itu repot saya. Nggak perlu katanya kan mau ditepuk-tepuk gitu. lahir bersama-sama, ya rekening istri, rekening Anda ya rekening istri. Rekening Tapi istri rekening istri rekeningnya dia begitu kan? Iya. Curcol. Saya tanya istri saya, gimana, mau nggak nanti ketemu lagi di kehidupan yang akan datang? Dia bilang boleh. Saya tanya lagi, yang jadi laki saya atau kamu? Kan ganti peran kan boleh. Istri saya bilang, enggak, kamu aja yang laki, aku tetap perempuan jadi istri. Alasannya apa? Kan kamu senang workshop. So, ya workshop kan you work, I shop lah. Oh oke lah, saya bilang boleh lah. Oke, Dr. Adi, gimana jawaban tadi supaya meluruskan dulu di masyarakat ini? Kalau belajar hipnoterapi ke saya belajar, yang saya ajarkan adalah yang saintifik, itu basisnya ilmiah, kemudian adalah cabang ilmu psikologi. Jadi teman-teman, tidak bisa kita tepok orang. Kalau belajar ke saya loh ya, kemudian Anda tepok, kemudian setelah itu bisa minta orang melakukan ini itu saya nggak bisa. Ya, berharap saya bisa, tapi saya nggak bisa. Oke, nah untuk menghindarkan diri dari tepukan orang sehingga kita mengikuti apa yang diinginkan itu bagaimana caranya, Dr. Adi? Ada nggak solusinya? Oh, simple ya. Jadi sedikit cerita yang saya pernah dengar ya dari seorang teman, itu memang ada satu kelompok biasanya dan mereka setiap malam itu ada baca-bacanya lah. Kemudian setelah itu nanti akan ada yang ke pasar itu nyari korban biasanya. Seperti itu ya, ada satu yang akan lihat. Nah, nggak ada cara lain bagi kita untuk melindungi diri kita adalah apa? Ya dengan banyak-banyak berbuat kebajikan. Pelindung kita ya karma baiknya kita gitu loh. Ya. Betul. Misalkan ada dua orang ini sama-sama jalan. Terus sama-sama mau ke suatu tempat, tapi tiba-tiba ada satu bilang, enggak deh, aku mau ke sana dulu deh. Temannya yang pergi ke sana, temannya yang kena gitu loh. Artinya apa? Karmanya yang satu ini melindungi dia sehingga dia tidak kena musibah ini. Jadi solusinya adalah apa? Ya berbuatlah kebajikan sebanyak mungkin. Demikian. Baik, betul sekali ya. Tadi Bante juga sudah sampaikan, Dr. Adi ya. Jadi keyakinan ditingkatkan, sila ditingkatkan, maka akan melindungi Anda sampai tua. Dhammapada 333. Ya, nanti boleh dibaca. Mantap ini. Mantap. Ya, yang memiliki keyakinan kuat, sila yang kuat akan melindungi Anda sampai tua. Ya, Dhammapada 333. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Silakan panitia bisa membantu. Nanti saya akan menyebutkan dua orang di balik layar yang membantu luar biasa ini, Dr. Adi ya. Iya, ya. Pertanyaan dari Fendi Singapura untuk Bante Utamo Mahatera. Iya, saya tentang mata pencaharian benar. Selasa lalu saya ada interview pekerjaan sebagai web game developer. Job description-nya kelihatannya wajar-wajar. Tapi pada saat interview, manajernya memperlihatkan dua game yang mereka punyai. Dari sana kelihatan kalau ternyata itu adalah game taruhan online, di mana hal ini tidak legal di Singapura. Setelah itu saya mundur teratur dari interview. Menurut Dhamma, bagaimana programmer yang bekerja di perusahaan taruhan online? Sebagai programmer kan yang bertanggung jawab membuat gamenya. Ini menarik ya, bro ya. Silakan Bante. Baik. Wah, ini memang pertanyaan yang kekinian banget ya. Jadi di zaman yang sekarang ini kan memang apalagi kita di WFH, game-game ini kan sangat diminati dengan luar biasa. Termasuk ya mungkin game-game yang ada hubungannya dengan taruhan, judi dan lain sebagainya. Betul. Kalau tadi Anda diwawancara, kemudian Anda melihat itu adalah game yang lebih cenderung ke arah taruhan, kemudian Anda menolak, saya kira sudah sangat baik sekali. Karena memang perjudian ini bukan merupakan pekerjaan ataupun bukan merupakan hal yang baik untuk seorang umat Buddha. Nah, kemudian tapi kan Anda hanya membuat programnya. Betul. Membuat programnya ini sebetulnya mengkondisikan orang untuk berbuat ya sesuatu yang tidak baik. Kalau di dalam Dhamma, mengkondisikan ini termasuk sesuatu yang dihindari. Misalnya, menjual racun, menjual senjata. Ini kan hanya mengkondisikan.
dia tidak menggunakan racun, dia pribadi tidak menggunakan racun. Dia pribadi tidak menggunakan senjata, dia hanya menjual racun maupun senjata. Tapi di dalam Dhamma itu sudah dianggap perbuatan yang kurang sesuai, mata pencaharian yang kurang sesuai untuk seorang umat Buddha. Jadi sekarang ketika Anda membuat game, sebetulnya Anda lalu mengkondisikan bagaimana ya supaya orang nanti tertarik sekali untuk ikut ini, game online ini, untuk judi, tertarik tapi nggak pernah menang. Atau mungkin 1.000 orang yang tertarik, hanya 1 yang menang. Atau mungkin kemungkinannya 10.000 yang main, hanya 1 yang menang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu Anda mengkondisikan orang untuk ketamaannya luar biasa timbul. Dan tentu saja orang yang melakukan ini termasuk kurang sesuai untuk dilakukan oleh seorang umat Buddha. Karena itu ketika Anda sudah mundur seperti tadi, ya, sudah benar. Karena memang perbuatan ini sebaiknya tidak dilakukan. Sebetulnya kalau Anda sebagai pengguna ataupun developer game online, kadang-kadang bagaimana ya kalau bisa membuat game yang intinya mendorong orang berbuat baik. Cuma saya nggak tahu apakah itu bisa laku atau tidak. Jadi misalnya kalau menolong orang nilainya misalnya bertambah, sedangkan kalau menyakiti orang atau menyakiti makhluk kemudian terjadi pengurangan poin. Kalau itu bisa laku, wah itu bagus. Cuman sayang karena manusia itu penuh ketamaan, kebencian dan kegelapan batin, game yang berhubungan dengan upaya meningkatkan ketamaan, kebencian, kegelapan batin ini jauh lebih diminati. Misalnya apa? Nembak sana, tembak sini. Itu sebetulnya untuk melampiaskan kebenciannya dia. Mungkin dia di dunia nyata, dia tidak bisa. Kalau tadi mungkin yang dihubungkan dengan pertanyaan Pak Adi yang dibully tadi. Mungkin, waduh saya kalau dibully sama orang ya, saya nggak bisa apa-apa nih kalau di dunia nyata. Tapi di dunia game, saya bisa membunuh itu orang-orang yang membuli saya. Nah, jadi akhirnya dia memuaskan dirinya di situ karena dia benci dengan kehidupannya yang di sekolah dibully, di masyarakat dibully. Akhirnya, wah sudah di game aja saya jagoannya di situ. Tidak ada yang berani bully karena muncul kepalanya itu saya tembak, muncul tembak kena tangannya ya, muncul juga tangannya yang saya tembak. Dan itu memuaskan sekali ketamaannya, memuaskan sekali kebenciannya, tamak dengan harga diri yang menggebu-gebu, benci dengan orang yang membuli, yang semuanya ini karena dia tidak menyadari hidup ini hanya satu proses yang berkesinambungan. Nah, kita yang membuat game itu sebetulnya ya sudah mengkondisikan orang punya ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Kita yang main juga sama. Anak-anak muda, kadang-kadang karena semua sekarang dari kecil sudah dipegangi HP, sudah sekolah juga dengan HP, kadang game itu yang dipakai. Dan hampir semua game itu isinya ya ketamaan, kebencian, kegelapan batin itu. Bagaimana saya bisa membunuh maksimal, bagaimana saya bisa menyakiti, kalau perlu di jalan kan saya nggak bisa ngebut nih karena peraturan kena apa, mainnya game balapan, ngebut itu bebas sekali. Begitu ada yang mau nyarep, tabrak sana, sudah musuhnya mencelat, ini lagi tabrak. Jadi puas, ketamaan, kebencian, kegelapan batinnya puas. Dan itu menimbulkan pikiran yang bahagia banget. Dan akhirnya pengen mengulang sampai ketagihan main game itu. Nah ini sebetulnya kita tuh selama main game yang pengembangan ketamaan, kebencian, kegelapan batin, kita sebetulnya menambah karma buruk loh. Jadi karma buruk kita sedikit-sedikit tambah. Dan nanti di dalam Dhammapada yang akan disebutkan Pak Pus sebentar lagi, bahwa kalau sekarang ada air menetes, setetes, itu nanti satu malam, satu tempayan juga penuh. Dan itu kita setetes, nembak dor, nembak sana dor. Kemudian, wah ini bedil panjang sudah habis, sekarang ganti pistol. Pistolnya pelurunya juga sudah habis, ganti pisau. Ketemu orang, gorok, tusuk.
itu sebetulnya karma burunya netes, dan itu menjadi kebiasaan di dalam pikiran kita. Dan akhirnya kita biasa berbuat buruk. Dan akhirnya nanti di masyarakat, kita menganggap dunia masyarakat itu akhirnya seperti game itu. Kita boleh bunuh, boleh apa, dan akhirnya jadilah masyarakat yang kacau balau. Ya, karena itu kalau Anda bisa jadi programmer yang bijaksana, coba. Kadang-kadang nggak laku pun kita nyoba 1-2. Siapa tahu masih ada orang di zaman ini yang masih kepingin meningkatkan kemoralan dengan game. Ya, kalau dulu ada itu zaman kita kecil ini ya, generasi X kita ini yang masih kecil, itu dulu ada namanya Tamagotchi. Ya, mungkin Pak Po tahu, Pak Adi ya tahu, beberapa orang generasi X ini yang tahu tahun 60-an kalau lahir itu tahu, itu Tamagotchi. Tamagotchi itu dulu game untuk memelihara anjing. Ya. Jadi ini bunyi, timernya bunyi. Ini waktunya anjingnya makan, dikasih makan. Kemudian bunyi lagi nanti tidak lama. Anjingnya harus diajak jalan-jalan dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebetulnya game karma baik luar biasa. Sayang hari ini sudah tidak ada. Mungkin beberapa anak muda generasi yang baru ini milenial sudah nggak pernah dengar namanya Tamagotchi. Ya, begitu. Jadi sebetulnya Anda pun membuat game mengkondisikan orang melakukan sesuatu, apakah itu karma baik atau karma buruk, dan Anda juga terkena karmanya juga. Begitu, silakan. Baik, terima kasih karena Bante tadi sudah bilang Dhammapada. Anda jagonya Dhammapada kok, luar biasa. Terima kasih Bante. Jadi saudara sekalian, Bante sudah menjawab kepada penanya bahwa yang di Singapura ya, saudara Fendi tadi, bahwa Anda sudah memiliki pilihan yang tepat ya. Karena pilihan yang tepat itu berarti tidak merugikan makhluk lain. Karena tadi Bante jelaskan bagus sekali ya, bahwa jangan buat game atau jangan melakukan sesuatu yang menimbulkan orang menebalkan kebenciannya dan menebalkan keserakahannya. Tadi Bante ya. Nah, itu ada di Dhammapada 197 dan 199. Nanti boleh dibaca soal kebencian dan keserakahan. Kemudian Bante tadi sampaikan, teruslah melakukan kebajikan setetes demi setetes seperti air mengisi tempayan ya. Dhammapada 122. Ya, itu luar biasa Bante ya. Selalu mengingatkan kita kepada penonton yang kami hormati ya, yang di Zoom sudah 400 lebih ya, di YouTube sudah 800 lebih sekarang ini. Mari kita jangan lupa bahwa jangan meremehkan kebajikan walaupun kecil. Bahwa aku cuma kecil, cuma berdonasi 10.000 misalnya, cuma bisa begini sedikit ya. Jangan salah tadi yang Bante katakan ya, bahwa sedikit demi sedikit seperti air mengisi tempayan. Lama-lama kan jadi penuh. Ya kan? Nah, itulah kebajikan kita ya, yang tertulis di Dhammapada 122 tadi. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya sekarang. Silakan, panitia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menampilkan di Instagram ya. Sudah saya repost sebagian. Ketika Bante menjawab, saya sudah repost Bante, supaya ini karena banyak sekali yang mention ya, saya akan repost semuanya sesuai dengan janji. Baik, pertanyaan dari Dasi. Pertanyaannya, seringkali untuk Pak Adi, seringkali orang bertanya atas jawaban yang sebenarnya sudah diketahui oleh diri sendiri, tapi masih tidak yakin atau hanya butuh konfirmasi. Kita sudah tahu kalau ditanya pasti jawabannya itu, tapi kita masih tetap bertanya. Karena ada perasaan seperti ragu-ragu atau sejenisnya. Bagaimana cara mengatasi rasa ragu-ragu tersebut sehingga kita tidak ragu-ragu lagi? Anumodana. Silakan Dr. Adi. Oke, terima kasih. Jadi keraguan itu kan muncul karena kita tidak yakin dengan data yang kita punya kan. Kita tidak yakin bahwa data atau informasi yang kita miliki, yang kita gunakan sebagai landasan untuk membuat keputusan, ini adalah informasi yang akurat atau valid. Untuk itu, kita perlu memastikan bahwa datanya benar. Mudahnya begini saja. Kalau Anda misalnya jalan ke sebuah daerah yang Anda tidak kenal, Anda jalan-jalan-jalan hanya berdasarkan misalkan ingatan atau katanya orang, Anda akan ragu tuh. Ya Anda bilang, ya kayaknya harusnya lewat sini. Maka Anda perlu tanya lagi ketemu orang, ini kalau ke tempat si A ini lewat sini benar ya? Oh ya benar, terus saja ke sana. Nanti kalau ketemu perempatan belok kanan ya. Udah dekat kok di sana. Anda jalan lagi. Anda akan terus akan bertanya kepada orang-orang untuk memastikan bahwa arah Anda benar. Tapi bagaimana kalau Anda menggunakan GPS? Anda nggak usah tanya itu.
Anda ngikuti saja GPS-nya karena Anda tahu ini pasti sangat akurat. Jadi supaya tidak ragu adalah Anda perlu memastikan bahwa data Anda ini adalah data yang akurat. Bisa juga, termasuk saya juga ya, sudah tahu jawabannya. Ya saya tanyalah 1-2 orang hanya untuk mendapat dukungan biasanya. Ya, membuat saya feel good. Misalkan saya tahu saya akan melakukan ini. Ya saya tanya sama istri lah. Saya bilang, gimana kalau kayak begini? Istri saya bilang, oh itu bagus itu. Wah rasanya senang toh. Jadi ada baiknya juga kalau kita itu bertanya kepada orang. Kenapa? Bisa saja nanti orang itu akan memberikan perspektif yang agak berbeda. Sehingga paling tidak itu kita punya scope atau sudut pandang jauh lebih luas terhadap sesuatu. Demikian Dr. Bo. Iya, baik, sudah dijawab dengan sangat baik ya oleh Dr. Adi tentang dari Pak Dasi. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Kita tampilkan pertanyaan berikutnya. Ini banyak sekali loh yang mention di Instagram ini, Bante, Pak Adi. Ini saya coba cicil ya, saya teruskan. Kalau Anda mendapatkan berita baik, kembali ke tadi Dhammapada 122. Jangan karena kecil, nggak ada gunanya, follower saya cuma 1.500, tetap akan ada gunanya. Ya, mereka yang menonton ini, siapa yang tahu tergerak, kan kita baru 1,5 jam. Oh sudah 1,5 jam Bante, luar biasa. Tidak terasa ini. Untuk kedua narasumber dari Bambang PKY. Pertanyaannya di podcast Taste of Truth beberapa waktu lalu, Bante mengisahkan di awal-awal pelatihan pernah mendapat izin dari guru Bante untuk bermeditasi di kuti beliau dan tidak keluar-keluar selama beberapa hari. Bisa dikisahkan apa yang dialami selama berada dalam kuti guru Bante tersebut. Ini untuk Bante ya. Saya belum nonton podcast itu sempurna nih. Jadi buat penonton, Taste of Truth adalah salah satu kanal YouTube yang menyiarkan ya ajaran-ajaran mulia ini secara sangat baik dan profesional. Jadi bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe ke Taste of Truth. Mereka punya jadwal rutin yang sangat luar biasa dengan 2 orang yang sangat luar biasa. Bante Kemanando ya, betul. Kemadaro. Oh maaf, Kemadaro. Ya maaf Bante Kemadaro dan Samanera Abisarano. Ya untuk Pak Adi, bagaimana teknik menaruh jangkar dalam bermeditasi pada pencapaian titik tertentu? Silakan Bante. Baik, jadi memang dalam salah satu jawaban saya di Taste of Truth waktu itu, waktu saya berlatih di Thailand bersama dengan guru, pada satu kesempatan saya meminta izin kepada beliau untuk bermeditasi di kuti beliau. Sebetulnya saya lebih cenderung untuk merasakan, dulu guru saya di sini ini apa saja yang dikerjakan ya. Jadi saya tidak punya nilai mistis apa-apa, saya cuman sepertinya kalau Anda pergi ke tempat bersejarah lah, seperti ke museum, kemana, itu kan ada satu rasa yang beda, ingin merasakan sesuatu lah di situ. Jadi kalau misalnya museum yang penuh kebahagiaan, Anda juga bisa tahu, aduh, dulu di sini nih ya. Misalnya sekarang kita museum kebahagiaan ataupun perasaan-perasaan bahagia itu misalnya kita pergi ke tempat-tempat suci Sang Buddha misalnya. Ayo kita meditasi di tempat suci Sang Buddha. Ini misalnya di Bodh Gaya misalnya. Kadang kita meditasinya sih biasa-biasa saja, enggak terus meningkat ratusan kali lipat. Ya enggak, ya biasa-biasa. Cuman kita lalu merasakan, aduh, ini dulu ya, kalau zaman Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva bermeditasi ini, waduh, rasanya ini memang luar biasa. Hari itu kita seperti itu. Jadi rasanya nyaman sekali. Sebaliknya kalau kita pergi ke tempat-tempat yang pernah di misalnya, wah ini tempat ini pernah untuk kecelakaan, meninggalnya sekian banyak. Kita ke situ juga rasanya, aduh kasihan ya. Dulu kemudian kita bacakan doa, semoga semua makhluk bahagia dan sebagainya. Itu feel yang begitu tuh sebetulnya yang saya ingin dapatkan. Dan kalau tadi ditanya gimana ya pengalaman meditasinya, ya biasa-biasa aja. Bukan sesuatu yang heboh, tidak perlu dibesar-besarkan. Cuman saya ingin mendapatkan feel bagaimana dengan zaman guru saya dulu ketika masih muda, kemudian dia berlatih di situ dan sebagainya. Dan itu yang membuat saya tahan berhari-hari di dalam, nggak keluar-keluar di situ. Ya gitu aja, karena pengalaman juga mau diceritakan,
Apa yang saya alami kalau Anda jalani di situ boleh masuk saja belum tentu, nanti hasilnya tidak sama. Ya, jadi saya hanya ceritakan bahwa tujuan saya ke sana hanya untuk merasakan feel-nya, sama dengan Anda napak tilas ke Sang Buddha dan lain sebagainya. Begitu ya. Iya, baik. Jadi tidak ada sesuatu yang klinik atau apa begitu Bante ya? Betul sekali, tidak ada. Iya, baik. Terima kasih. Dr. Adi silakan. Oke, jadi pertanyaan ini kan bagaimana sih kita menempatkan jangkar ya pada saat kita meditasi dan mencapai titik tertentu. Ya nomor satu harus ada jangkarnya dulu. Ya pergi beli dulu lah jangkarnya di mana begitu kan. Enggak, saya bercanda ya. Jadi begini, pikiran kita tuh luar biasa. Jadi saya ceritakan dulu sedikit mengenai jangkar atau dalam bahasa teknisnya kita sebut sebagai anchor ya. Kita ini seringkali sebenarnya jangkar itu adalah trigger sebenarnya. Pernah nggak misalkan kalau kita dengar lagu-lagu tertentu tuh, kalau Dr. Po kan lagu-lagu jadul biasanya kan. Misalkan kalau dengar lagu Tidak Semua Laki-Laki yang dulu dinyanyikan Basuki Sudirman, Pak Po langsung ingat dulu pada saat masih pacaran sama istri, misalkan begitu ya. So, jangkar itu bisa berupa visual, jadi bisa berupa gambar nyata ataupun yang kita ciptakan secara imajinasi, bisa berupa suara, atau bisa berupa aroma tertentu yang kita cium, atau rasa yang kita cecap, atau juga sensasi fisik, atau bahkan perasaan tertentu. So, ada sesuatu yang akan men-trigger, memicu ulang suatu memori atau kondisi pikiran. Inilah jangkar. Oke? Makanya kenapa kalau ada misalkan anak kecil ya, dia tuh kalau kecil, dia didudukkan oleh ibunya, kemudian dikasih buku di depannya, dibacakan oleh ibunya cerita, oh ini ada gambar ini ada gajah, begini. Itu anak merasa nyaman, dia merasa senang, merasa aman, kemudian di depannya ada buku. Maka buku ini terjangkar sebagai trigger yang nantinya kalau dia lihat, dia akan bisa merasakan kembali perasaan atau sensasi yang sama. Nah, sekarang kembali aplikasinya ke meditasi. Saat kita mencapai meditasi, kondisi meditatif tertentu, itu kan biasanya butuh waktu, apalagi untuk pemula ya. Jadi kalau kita baru mulai itu sebagai meditator kita belajar, biasanya kan untuk menenangkan pikiran, supaya bisa tenang, kita bisa fokus, kemudian apalagi bisa mencapai kondisi yang sangat dalam, merasakan kegembiraan atau kebahagiaan, piti, suka begitu, itu kan butuh waktu dan upaya nggak main-main itu. Harus fokus. Nah, berita baiknya adalah apabila kita berhasil mencapai kondisi itu, misalkan hening, tenang, diam, badan sudah nggak terasa, napasnya sudah bisa kita rasakan fokus, betul ya? Maka kita bisa meniatkan. Saya misalkan dalam hati, saya niatkan, kalau saya bilang meditasi, maka saya langsung masuk kembali ke kondisi ini. Berarti itu sugesti. Atau biasanya saya pakai 3 jari begini. Saya dalam hati saya bilang, apabila saya satukan ketiga jari saya seperti ini, ujung ini, tak begini, maka saya secara otomatis langsung berada kembali di kondisi seperti ini, atau bahkan lebih dalam lagi. Nah, itu kita pasang jangkar. Jadi misalkan kalau kita sudah benar-benar tenang, hening, ya, yang bikin lama tuh yang turunnya tuh pelan-pelan, hening ini yang lama. Maka setelah kita ada di dalam, kita pasang jangkar. Berikutnya, ini dari pengalaman saya dan juga peserta pelatihan ya, kalau mau masuk kembali ke kondisi itu, nggak usah lama-lama, sudah ada shortcut. Jadi kita sudah buat kayak F1, F2-nya begitu, tombolnya. Jadi setelah mau meditasi, duduk tenang, semuanya sudah nyaman, posisi sudah bagus, ya sudah, tutup mata, kemudian diniatkan, saya mau kembali lagi ke kondisi meditatif seperti yang sebelumnya. Satukan 3 jari, 1, 2, 3, tek, langsung masuk, dan setelah itu kita fokus pada objek meditasi kita. Jadi jangkar intinya adalah sebuah shortcut atau jalan pintas untuk bisa kembali ke kondisi sebelumnya. Dengan catatan, kondisinya harus ada. Kalau nggak pernah masuk kondisi meditatif, tiba-tiba dikasih shortcut, ya shortcutnya adalah kondisi yang sekarang sedang Anda alami begitu. Demikian Pak Po. Ya baik Bante, saya ingin bertanya nih, di Instagram supaya tidak terjadi ini, karena ada beberapa yang menggunakan nama Bante, tapi saya repost juga ini karena sesuai dengan janji kan Bante. Ini sebetulnya yang resmi yang mana Bante? Bisa disampaikan Bante agar kita semua jadi tahu Bante. Silakan Bante. Ya, Instagram resmi untuk Bodi Giri ya namanya Bodi Giri saja. Teman nanti ada Biku Utamo Mahatera dan lain-lain. Itu kalau dia tulis kan itu hanya fans club atau fans apa begitu.
Jadi itu pasti bukan dari body kiri resmi. Memang kita tidak tulis body kiri official atau apa, kok terlalu berlebihan lah. Tapi hanya satu yang kita punya, body kiri. Kemudian kalau Facebook sama kepala dengan body kiri. Sama kepala sebetulnya itu untuk membuat fans page-nya dulu, body kiri sama STI body kiri Bali Rejo. Hanya itu ya. Jadi penonton yang ada di Zoom maupun di YouTube, jika Anda membuat di sini ada Yang Mulia Utama Mahathera, ada juga Utama Mahathera dan sebagainya. Ya saya pribadi tentunya dari sisi komunikasi, kalau Anda mengomunikasikan hal-hal positif, apalagi meneruskan apa yang Bante Utamo atau timnya berikan di body kiri, mungkin baik-baik saja begitu ya. Tidak dengan tujuan yang negatif, tujuan yang kurang baik dan sebagainya. Hati-hati loh ya. Jadi ya, kalau kita melakukan sesuatu itu untuk tujuan yang tidak baik, nanti bahaya. Rasanya nikmat sebelum kejahatan itu berbuah. Nah, begitu kejahatan itu berbuah, maka dia akan sangat-sangat menyakitkan. Dhammapada 69. Ya, itu dia.